Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Market Opening. Pemirsa, setelah beredar luas informasi terkait tahapan pemulihan ekonomi di tengah dan pasca pandemi corona, pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan informasi yang beredar tersebut merupakan kajian awal yang secara berkelanjutan dilakukan oleh pemerintah. Informasi yang tertuang dalam infografis tersebut menunjukkan tahapan kembali beroperasinya berbagai sektor ekonomi yang dilaksanakan dalam 5 fase, dimulai 1 Juni hingga 27 Juli 2020. Terkait informasi rencana pemulihan ekonomi, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susi Wiono dalam keterangan tertulis menyatakan informasi tersebut merupakan kajian awal Kemenko Perekonomian yang selama ini secara intens melakukan kajian dan kebijakan pemerintah menjelang selama dan pasca pandemi COVID-19. Lebih lanjut, ia menjelaskan kajian tersebut dilakukan pemerintah sebagai langkah antisipasi atas upaya-upaya yang diperlukan pasca pandemi COVID-19. Ya pemirsa, untuk mengulas lebih lanjut bagaimana kondisi market terkini serta satu informasi utama yang tadi kami sampaikan, sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon dengan Muhammad Rudi Setiawan, analis dari MNC Sekuritas. Selamat pagi Mas Rudi. Selamat pagi Mas Fajar. Ya, ini Mas Rudi, kita ke pergerakan bursa terlebih dahulu begitu ya. Hingga pekan lalu sepertinya ada sinyal baik yang ditujukan oleh Amerika Serikat dan juga China yang mewarnai pergerakan bursa dunia. Apakah kemudian sentimen ini masih akan bertahan meskipun kita lihat data-data dari Amerika Serikat tidak begitu baik begitu terkait dengan data lapangan pekerjaan? Oke, untuk yang pertama memang ada sinyal positif ya, di mana memang untuk di beberapa negara seperti Amerika sendiri juga sudah mulai membuka ya dari jalur aktivitas perekonomiannya, katakanlah seperti beberapa convenience store, lalu juga supermarket seperti itu Mas Fajar. Meskipun memang ada beberapa rilis data yang kecenderungannya negatif ya, katakanlah seperti unemployment rate-nya itu meningkat 14% lebih ya. Itu yang memang secara fundamental tidak make sense dengan penguatan dari Dow Jones sendiri. Namun kalau kita lihat saat ini memang sentimen yang lebih berpengaruh adalah bagaimana pergerakan ekonomi itu diharapkan mulai pulih dengan dibukanya dari beberapa negara seperti Eropa juga yang mulai untuk membuka lockdown-nya, Mas Fajar. Oke, tapi apakah kemudian data yang ditunjukkan terutama dari Amerika Serikat ini menunjukkan bahwa cukup masif begitu kondisi ekonomi Amerika Serikat buruknya saat ini meskipun akhirnya tidak terlalu berpengaruh kepada bursanya juga kemarin? Oke, untuk memang secara data ya, kalau kita lihat data ini memang baru terimplementasi dari dampak yang dari sebelumnya Mas Fajar, sehingga memang jadi kecenderungannya memang data keluar, namun tidak terefek terlebih dahulu, karena kalau kita lihat sebenarnya data rilis sendiri memang itu kejadian yang sudah kejadian sebelumnya Mas Fajar. Jadi saat ini yang lebih diperhatikan adalah bagaimana aktivitas yang terbaru, apalagi kalau kita lihat saat ini China dan Amerika sendiri sudah mulai berkomunikasi kembali ya terhadap dari kesepakatan dagang di fase 1, di mana ini menjadi salah satu sinyal sentimen positif juga untuk kedepannya nanti. Oke, tapi akan bertahan dalam jangka waktu yang mungkin tidak begitu singkat atau seperti apa ini Mas Rudi melihat komunikasinya kemarin diinformasikan hanya melalui telepon gitu, tapi sepertinya investor cukup optimistis atas hal tersebut. Oke, kalau kita lihat memang itu menjadi salah satu katalis positif, namun kita lihat juga ya dari Bank of America sendiri juga berpendapat ya atau mengestimasikan untuk saham-saham yang di Asia juga berpotensi rebound Mas Fajar. Karena kalau kita lihat memang dari selain Amerika dan juga China, untuk katakanlah seperti Korea dan Jepang sendiri juga sudah mulai membuka lockdown-nya Mas Fajar. Apalagi kalau kita lihat pandeminya sendiri sudah mulai menurun untuk di kedua negara tersebut, di mana kedua negara tersebut juga salah satu negara besar yang ada di kawasan Asia. Sehingga memang harapannya dengan adanya stimulus yang tadi dan juga potensi-potensi yang ada sekarang saat ini itu menjadi buffer ya untuk dari penguatan saham-saham yang ada di global saat ini Mas Fajar. Oke, baik, itu sepertinya menjadi catatan juga bagi para investor global di tengah kondisi yang ada saat ini. Sementara jika kita lihat dari indeks harga saham gabungan sendiri Mas Rudi kemarin justru melemah ini. Apakah kemudian tidak mendapatkan sentimen positif juga dari informasi yang akhirnya meningkatkan bursa dunia tersebut atau justru ada sentimen lain yang mempengaruhi IHSG kita di Jumat pekan lalu? Oke, kalau kita lihat memang untuk
IHSG kita ya. Kemarin memang adanya rilis data GDP pada tanggal 5 kemarin, lalu juga ada data dari manufaktur Indonesia dan juga consumer confidence sendiri memang tidak terlalu positif ya untuk pertumbuhannya Mas Fajar. Ini yang memang menjadi catatan untuk para investor yang ada di IHSG kita. Dengan saat ini pun pada kemarin level dari net sale asing sendiri sudah hampir 2 triliun Mas Fajar. Namun menjadi catatan adalah dengan adanya sentimen-sentimen yang ada di global tersebut, meskipun IHSG kita mengalami kecenderungan negatif, tapi saham-saham seperti BBCA, lalu juga dengan BMRI, Unilever, HMSP, itu dibeli oleh investor asing Mas Fajar. Oh, oke. Big caps-nya terlihat dibeli begitu atau diburu ini oleh investor asing? Betul, katakanlah seperti BCA kemarin untuk pekan kemarin saja sudah dilakukan net buy oleh asing sendiri di level 500 miliar Mas Fajar. Lalu juga seperti Mandiri kurang lebih hampir 200 miliar dan juga HMSP hampir 100 miliar. Menjadi catatan, walaupun memang net sale-nya juga cukup besar begitu kemarin di Jumat, lebih dari 800 miliar Mas Rudi. Betul, namun kalau kita lihat saat ini justru beberapa big cap sudah mulai dilakukan buyback ya, atau melakukan akumulasi lagi begitu ya? Akumulasi, betul, oleh investor-investor asing Mas Fajar. Ini yang menjadi harapan ke depannya, Mas Fajar. Oke, nah tapi jika kita melihat gerak indeks sendiri begitu, meskipun kemarin melemah, apakah kemudian level-level yang lebih tinggi masih berpotensi untuk dicapai begitu Mas Rudi dalam waktu dekat terutama? Oke, untuk IHSG kita memang kecenderungan dengan fluktuasi yang cukup tinggi ya. Jadi kemungkinan untuk level-level yang sangat tinggi sekali kami belum melihat ke arah sana ya. Karena harus melihat update bagaimana firm dari kedua negara seperti Amerika dan China, dan juga bagaimana pandemi ini yang benar-benar apakah sudah mulai menurun dari penyebarannya Mas Fajar. Oke, jadi masih dilihat bagaimana kemudian perkembangan yang ada. Nah, melihat kondisi indeks kita sendiri, tadi beberapa saham Anda sebutkan, terutama big caps, ini akhirnya menjadi buruan investor asing. Tapi apalagi begitu? Atau mungkin ada spesifik tertentu Mas Rudi yang memang akhirnya bisa dijadikan saran juga bagi para pemirsa di tengah kondisi saat ini? Saham-saham apa saja yang mungkin bisa menjadi pilihan? Oke, untuk saham-saham sendiri memang dengan adanya aktivitas WFH yang lebih tinggi untuk beberapa perusahaan sendiri, ini seperti perusahaan-perusahaan big caps lainnya seperti PLKM, lalu juga TOWR ya, itu yang lebih kepada arahnya adalah telco sektor ya, itu yang akan menjadi salah satu buffer dari IHSG kita Mas Fajar, untuk menjaga level-level IHSG kita saat ini Mas Fajar. Oke, jadi masih cukup banyak yang bisa kita perhatikan begitu. Tapi strategi yang cukup tepat begitu Mas Rudi, apakah kemudian kita sudah mulai bisa melakukan akumulasi secara bertahap atau justru ini saat yang tepat untuk mungkin agak lebih banyak melakukan pembeliannya? Untuk saat ini memang meskipun mulai ada sinyal-sinyal positif ya, namun dari kami lebih menyarankan untuk melihat momentum ya, bagaimana untuk melakukan buy, lalu juga untuk melakukan penjualan di saat memang ada momentum yang cukup positif, di mana itu yang akan menguatkan IHSG. Jadi tidak bisa untuk melakukan buy and hold terlebih dahulu. Karena memang untuk data-data saat ini harus menunggu bagaimana realisasi dari kuartal kedua nantinya Mas Fajar. Oke, bagaimana nanti realisasi di kuartal kedua, kita masih harus menunggu data, sepertinya tidak bisa membeli at all begitu ya langsung di saat ini menunggu momentum. Mas Rudi, nanti saya masih punya beberapa pertanyaan begitu ya, terutama terkait dengan kondisi ekonomi kita setelah kemarin ada kajian tahapan pemulihan ekonomi, dan satu lagi sepertinya ada satu hal yang baru begitu dari MNC Sekuritas hari ini. Nanti saya juga coba tanyakan Mas Rudi. Ya, pemirsa Jam Rajak di tempat Anda, kami akan segera kembali sesaat lagi.